Iya, selamat berjumpa kembali di Rumah Fisika bersama Fis SW. Hari ini kita akan bicarakan materi tentang bunyi yang kedua, yaitu tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Sebagai persiapan PAT untuk kalian kelas 11 IPA. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang intensitas bunyi. Iya. Nah, ini ada contohnya. Contoh soal pertama. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Oke. Yang namanya intensitas itu adalah daya per satuan luas. I sama dengan P per A. Dengan A itu kita ganti dengan luas permukaan bola 4 pi R kuadrat. Oke, tadi dayanya berapa? 50 watt. R-nya 10 meter, tinggal masukkan ke persamaan. Pi kita ganti saja dengan 3,14. R 10 meter kita kuadratkan. Maka kita dapatlah angka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Oke. Ini soal UMPTN tahun 96. Ini soal terlalu gampang. Modalnya cuma ingat rumus, masukin angka, hitung, selesai. Oke, kita lanjut. Sebuah sumber bunyi seukuran titik memancarkan bunyi melalui medium seragam jika jarak dari sumber ditiga kalikan atau dijadikan 3 kali semula, maka intensitas bunyi berubah menjadi berapa kali. Oke, nah dalam soal ini sumber bunyinya tidak diubah, berarti daya tidak berubah. Yang diubah hanya jaraknya menjadi 3 kali semula. Tentu saja bisa kita buat perbandingan langsung. I2 per I1, intensitas kedua per intensitas mula-mula. Intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat R. Ya udah, tinggal dimasukin angkanya, maka dapatlah 1/9. Ya, terlalu gampang. Kita lanjut. Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 2 kali jarak pengamat B ke sumber gempa. Apabila intensitas gempa pengamat B 8,2 kali 10 pangkat 4, berarti intensitas gempa di A sebesar berapa? Oke, ini juga perbandingan, karena yang diperbandingkan hanya jaraknya saja. Dayanya tetap, maka kita dapatkan RB per 2 RB, karena tadi katanya jarak B itu 2 kali, jarak A itu 2 kali jarak pengamat B, maka kita dapatkan hasilnya 1/4 kali intensitas yang dirasakan oleh pengamat B. 2,05 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Ya, jadi ini hanya pemahaman bahwa intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke. Ini ada soal lagi. Suatu gelombang gempa terasa di Kota Malang dengan intensitas 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak 300 km dari Kota Malang. Jika jarak antara Malang dan Surabaya 100 km dan ketiga tempat itu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di Kota Malang, maka intensitas gempa yang terasa di Surabaya adalah berapa? Oke, kita buat. Ini juga sama seperti yang tadi, hanya memperbandingkan jarak.
karena sumber gempanya sama, baik yang dirasakan atau terukur di Kota Malang maupun yang terukur di Kota Surabaya berasal dari sumber gempa yang sama. Ya, itu ya. Jadi misalkan dibuat sketsanya, jarak dari sumber gempa ke Kota Malang 300 km, dari Kota Malang ke Surabaya 100 km. Oh, berarti jarak Surabaya ke sumber gempa itu akar dari 10 pangkat 5. Oke, atau R2 kuadrat atau RS kuadrat sama dengan 10 pangkat 5. Ya, tinggal dimasukin angka-angkanya saja. Iya, kita dapatkan 5,4 kali 10 pangkat 5. Iya, itu dia. Jadi ini hanya pemahaman bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, kita lanjut. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancarkan ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing diketahui. Agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama besarnya, maka C terletak di mana? Kita lihat sketsa gambar dari soal. A dan B berjarak 2 dan B sedemikian sehingga intensitas yang diterima di C dari A maupun dari B sama dengan 0. Ya. Jadi saya tulis IA, intensitas yang diterima dari A sama dengan intensitas yang diterima dari B. Ya. Daya PA per RA kuadrat itu sama dengan intensitas A. Sedangkan intensitas dari B sama dengan PB per RB kuadrat. Ya. Tinggal masukkan angkanya. Daya dari sumber A 1,2, daya dari sumber B 0,3. Anggap saja jarak dari A ke C adalah X, maka jarak dari B ke C adalah 12 min X. 1,2 di ruas kiri dan 0,3 di ruas kanan bisa disingkat saja menjadi 4:1. Kita kalikan silang. Ya, sebelum dikalikan silang, supaya kuadrat-kuadratnya itu hilang, kita akarkan ruas kanan dan ruas kiri. Berarti menjadi 2 per X sama dengan 1 per 12 min X. Nah, baru kita kalikan silang saya. 24 min 2X sama dengan X, berarti 24 sama dengan 3X, berarti X sama dengan 8 meter dihitung dari A. Kalau dihitung dari B berarti sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4 meter. Ya, itu dia jawabannya. Ini juga masih sama konsep dasarnya tentang intensitas bunyi, yang sama dengan daya per luas. Luasnya sama dengan 4 pi R kuadrat. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Intensitas bunyi sebuah sumber pada jarak 1 meter adalah I, watt per meter persegi. Jika detektor atau alat ukur intensitas digeser sehingga intensitasnya menjadi setengah I, setengah mula-mula, maka jarak pergeseran detektor adalah berapa? Hati-hati, yang diminta jarak pergeserannya. Ini juga masih sama, perbandingan saja karena daya dari alat atau dari sumber bunyinya sama, hanya digeser jaraknya saja. Ya, I per setengah I sama dengan R2 kuadrat per
1 kuadrat. R1 sama dengan 1 meter. Kita lanjutkan. Ya. R2 kuadrat sama dengan 2. Berarti R2 sama dengan akar 2. Akar 2 itu 1,41 meter. Ya. Itulah pergeserannya. Oh sorry, itu belum pergeseran. Itu baru jarak yang mengakibatkan intensitas bunyi menjadi setengah I. Nah, berarti pergeserannya adalah jarak mula-mula dengan jarak sekarang. Selisihnya berapa? R2 1,41 meter, R1 1 meter, berarti pergeserannya adalah 0,41 meter. Iya, itu dia. Jadi hati-hati. R1 1 meter, R2 yang mengakibatkan intensitas menjadi setengah adalah 1,41 meter. Yang diminta berapakah jarak pergeserannya? Yaitu sebesar 0,41 meter. Oke. Berikutnya, sebuah sumber bunyi memancarkan bunyi dengan energi yang sama ke segala arah dengan laju perambatan konstan. Orang yang berada 8 meter dari sumber bunyi mendengar bunyi tersebut. Sesaat kemudian intensitas sumber bertambah menjadi 2 kalinya. Jika ia ingin mendengar bunyi dengan intensitas yang sama dengan sebelumnya, berapa jarak dia harus berada dari sumber? Nah, sama saja soal-soal tentang intensitas bunyi banyak yang hanya berupa soal-soal perbandingan saja. Nah, itu ya. R2 per R1, R1-nya 8 meter. Ya. Kemudian intensitas sumber bertambah menjadi 2 kalinya. Maka saya tulis 2P1 per P1 sama dengan akar 2. Berarti R2 sama dengan akar 2 dikali R1. Ya. Akar 2 itu 1,41 atau dibiarkan saja akar 2 dikali R1. R1-nya berapa tadi? 8 meter. Ya sudah. Tinggal dimasukkan 8 akar 2 meter. Ya, itu dia. Berikutnya, A merupakan sumber bunyi yang memancarkan ke segala arah. Intensitas bunyi yang diterima di titik C 80 watt per meter persegi. Jika jarak antar titik-titik tersebut sama besar, yaitu 1 meter, berarti dari A ke B 1 meter, dari B ke C 1 meter, dari C ke D 1 meter, begitu juga dari D ke E 1 meter. Nah, dia minta perbandingan intensitas di B, C, dan E. Sumber bunyinya ada di A. Jadi kita buat perbandingan IB banding IC banding IE. I berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, seperti itu. RB itu sama dengan 1 meter. RC sama dengan 2 meter. RE sama dengan 1, 2, 3, 4 meter. Ya. Kita kuadratkan maka hasilnya 1 banding 1, 1 per 1 banding 1 per 4 banding 1 per 16. Oke, semuanya kita kalikan saja dengan 16, maka dapatlah perbandingannya 16 banding 4 banding 1.
Mana jawaban 16 banding 4 banding 1? Oh, ini dia. 16 banding 4 banding 1. Ya, sama saja konsepnya. I berbanding terbalik dengan kuadrat R. Nah, berikutnya. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sebuah sirine naik dari 200 Hz menjadi 800 Hz pada amplitudo gelombang yang tetap konstan. Perbandingan intensitas antara gelombang frekuensi 800 Hz terhadap 200 Hz adalah berapa? Dia minta perbandingan intensitas. Oke, nah, intensitas sama dengan daya per luas. Daya sama dengan energi per satuan waktu. Energi sebanding dengan F kuadrat. Nah, jadi langsung saya buat IA per IB sama dengan FA kuadrat per FB kuadrat. Ya, langsung saya buat seperti itu. Kalau ada yang bertanya, ini rumus dari mana asalnya? Tadi saya katakan intensitas sebanding dengan daya, daya sebanding dengan energi, energi gelombang, energi mekanik, sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik setengah KA kuadrat. A itu amplitudo, katanya amplitudonya tetap. Kemudian K itu sama dengan M omega kuadrat. Omega sama dengan 2πf. Kalau dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat F kuadrat. Oh, berarti intensitas sebanding dengan F kuadrat. Ya, itu asalnya. Kalau begitu langsung dibuat saja. IA per IB sama dengan 800 kuadrat per 200 kuadrat sama aja 4/1 kuadrat. 16 banding 1. Itu dia. Oke. Dapat ya? Ya, kita lanjutkan dengan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu analog dengan tingkat kebisingan. Ya, bandingkan saja. Kalau hanya saya yang berbicara, seperti inilah tingkat kebisingannya. Tapi kalau ada 2, 3, 4, 5 orang berbicara bareng, tentu semakin berisik, semakin bising, maka berubahlah taraf intensitasnya. Bertambah besar. Nah, jadi taraf intensitas itu analog dengan tingkat kebisingan. Oke. Soal pertama, taraf intensitas bunyi sebuah mesin, jadi hanya satu, 60 desibel. Jika taraf intensitas di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin adalah 80 desibel, berapa jumlah mesin yang digunakan? Ya, tinggal masukkan ke persamaan saja. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. TI1 adalah taraf intensitas saat jumlah sumber bunyi sebanyak N1. Dan TI2 adalah taraf intensitas saat jumlah sumber bunyinya sebanyak N2. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah berapa N2? Pada saat taraf intensitasnya 80 desibel. Oke. Berarti 80 sama dengan 60 ditambah 10 log N2 per 1. 1 itu tadi katanya sebuah mesin. Oh, berarti hanya 1. Oke, kita lanjutkan. Ya, 60 pindah ruas.
atau bisa dipersingkat lagi menjadi 2 sama dengan log N2. Nah, berarti N2 sama dengan 10 pangkat 2. Berarti sama dengan 100. Iya, itu jawabannya. Gampang ya. Oke, ini rumus untuk menghitung perubahan taraf intensitas bunyi yang diakibatkan oleh perubahan jumlah sumber bunyinya. N adalah jumlah sumber bunyi. Oke, kita lanjutkan. Titik A dan B mempunyai jarak masing-masing 800 dan 400 meter dari sumber bunyi. Jika pada daerah A mendengar bunyi dengan intensitas 10 pangkat min 3 watt per meter persegi, maka perbandingan taraf intensitas di titik A dan B adalah berapa? Oke, I0 itu adalah intensitas ambang rata-rata pendengaran manusia normal 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, ini kan hanya perbandingan saja. Sekarang kita hitung dulu intensitas di titik A. Diketahui. Sekarang kita mau hitung berapakah intensitas di titik B. Ya. Atau kita buat saja taraf intensitas di titik A. 10 log IA per I0. 10 log 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 12 itu sama dengan 10 pangkat 9. Maka hasilnya menjadi 90 desibel. Kemudian taraf intensitas di titik B sama dengan taraf intensitas di titik A dikurang 20 log RB per RA. RA tadi 800, RB 400. Taraf intensitas di titik A tadi sudah dihitung 90 desibel. Tinggal dikurang dengan 20 log 400 per 800. Sama dengan log setengah. Kalau log 2 itu 0,3. Kalau log setengah itu sama dengan min 0,3. Min 0,3 dikali min 20 sama dengan positif 6. Oh, berarti sama dengan 90 ditambah 6, 96. Itu taraf intensitas di titik B. Kalau begitu perbandingannya 90 banding 96 atau 15 banding 16. Itu dia. Oke, sebetulnya tidak sulit. Ya, asal paham tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Ya, baik, kita lanjutkan. Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10 pangkat min 9. Asumsinya ini hanya sebuah mesin. Maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja adalah berapa? Nah, ini persoalan tentang menghitung taraf intensitas bunyi atau perubahan taraf intensitas bunyi yang diakibatkan oleh perubahan jumlah sumber bunyinya. Gampang. Kita hitung dulu
itu ada rumus TI sama dengan 10 loh I per I0. Jadi TI sama dengan 10 loh 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. Itu sama saja loh 10 pangkat 3 sama dengan 3, maka TI sama dengan 30 desibel. Nah, 30 desibel itu adalah taraf intensitas satu buah mesin. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 10 mesin identik? Oke, tinggal masukkan ke persamaan. TI2 sama dengan 30 ditambah 10 loh 10 per 1. Loh 10 sama dengan 1. Dikali 10 sama dengan 10. Ditambah 30 sama dengan 40 desibel. Iya, diingat-ingat ya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 loh N2 per N1. Nah, itu diingat-ingat rumusnya. Dapat ya? Iya, itu dia 40 desibel. Kita lanjutkan. 10 trompet identik menghasilkan taraf intensitas bunyi 80 desibel. Berapa jumlah trompet yang diperlukan agar menghasilkan taraf intensitas 90 desibel? Oke. Jadi kalau satu taraf intensitasnya 80. Supaya taraf intensitasnya 90, maka berapa jumlah trompet yang diperlukan? Oke. Itu dia. TI2 90, TI1 80 ditambah 10 loh N2 per 10. Karena N1-nya tadi ada 10. Ya. 80 pindah ruas. Oke. 1 sama dengan N2 loh N2 per 10. Ya. Berarti N2 sama dengan 100. Oke. Jadi diperlukan 100 buah trompet. Iya. Tidak sulit ya, masih dalam jangkauan kemampuan. Kita lanjutkan. Tingkat intensitas atau sama aja taraf intensitas sejauh 15 meter dari sebuah sumber bunyi adalah 50 desibel. Andaikan bunyi merambat secara isotrop ke segala arah, maka tingkat intensitas bunyi sejauh 150 meter dari sumbernya adalah berapa dalam satuan desibel? Ya gampang. Ya. TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 loh R2 per R1. Ya, TI2 yang ditanya TI1-nya 50. Dikurang 20 loh 150 per 15. 150 per 15 itu sama dengan 10. Loh 10 sama dengan 1. Ya berarti sama aja 30. Ya 50 dikurang 20. Maka dapatlah 30 desibel. Ya. Jadi soal-soal tes KPTN itu tidak selalu sulit. Ini contohnya, walaupun saya ambil dari UM-UGM tahun 2006. Ya. Dan perlu diingat bahwa untuk soal-soal tes PTN 4 tahun terakhir
memang agak berbeda karakternya dengan yang lama. 3 atau 4 tahun terakhir karakternya adalah ide soal itu sebetulnya simple, sederhana, tetapi penyelesaiannya memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Ya, penguasaan konsepnya harus lebih kuat. Nah, jadi dari sekarang yang kalian masih di kelas 11, ya, persiapkan untuk kelas 12, persiapkan untuk menghadapi tes-tes KPTN. Gitu ya, pahami baik-baik konsep-konsep dasar. Oke. Itu tadi jawabannya 30 desibel ya. Kita lanjutkan, ini simak UI tahun 2010 katanya. Sebuah speaker bergetar dengan frekuensi 1000 Hz dan intensitas 0,6. Beda taraf intensitas di titik A dan B yang masing-masing berjarak 1 meter dan 10 meter dari speaker tersebut adalah berapa? Oke, yang diminta perbedaan taraf intensitasnya. Ya, itu dia. Oke, tinggal masukin angkanya. R2-nya 10 meter, R1-nya 1 meter, selesai. Dari mana rumus delta TI sama dengan 20 log R2 per R1? Dari rumus awal tadi, TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Kita ingat, ya, semakin jauh dari sumber bunyi, taraf intensitasnya semakin rendah. Oke, jadi kalau kita buat nilai positifnya, delta TI dalam harga positifnya berarti tinggal sama dengan 20 log R2 per R1. Simple kan? Iya, oke, dapat ya, 20 desibel. Berikutnya, seekor tawon, berarti 1 ekor tawon, mendengung pada jarak 1 meter, taraf intensitasnya 10 desibel. Jika ada 100 ekor tawon mendengung pada jarak X, maka taraf intensitasnya 10 desibel. Berapakah nilai X? Oke. Ya. Kita hitung dulu taraf intensitas untuk 100 ekor tawon pada jarak 1 meter. Hasilnya kita dapatkan 30 desibel. Ya, jadi kalau 1 ekor tawon menghasilkan taraf intensitas 10 desibel, kalau ada 100 ekor tawon tetap pada jarak 1 meter ya, menghasilkan taraf intensitas 30 desibel. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menghasilkan taraf intensitas 10 desibel, maka jaraknya harus diubah menjadi sama dengan X. Berapakah X itu? Ya, anggaplah taraf intensitas 100 ekor tawon pada jarak X, anggaplah itu sama dengan TI3. Berarti TI3 sama dengan TI2 dikurang 20 log R2 per R1. R1 sama dengan 1 meter, R2 sama dengan X. Ya, TI3 10 desibel, TI2 30 desibel,
Maka kalau kita lanjutkan menghitung, dapatlah R2 itu sama dengan 10 meter. Ya, 10 meter. Ya. Oke, mana 10 meter? Oh, itu dia. Dapat ya? Kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir rupanya. Soal-soal sudah kita bahas. Ya, terima kasih telah belajar bersama dan semoga sukses kalian semuanya. Iya, jadi fisika itu bukan sesuatu yang sulit. Fisika itu sesuatu yang mudah dibayangkan, mudah dipahami. Rajin-rajinlah berlatih. Oke, terima kasih. Jika dirasakan yang saya sampaikan itu bermanfaat, boleh kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.